Selanjutnya untuk materi 30 menit waktu itu kami persilakan untuk Dr. Hadi Wijaya. Ya, ini Mas Wikan, senior saya yang banyak belajar saya dari beliau. Juga Mas Anies nih kecil-kecil guru saya ini. Terima kasih atas ilmunya di manajemen rumah sakit ya. Ini paling nggak enak pembicara terakhir nih yang dibebankan masalah regulasi ya. Gitu. Baik, selamat sore ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat ya. Saya dibebankan tentang dari sisi hukum maupun etik nih, mediko-legal tentang telemedicine. Ini sebentar. Nah, sebetulnya saya nggak perlu slide banyak ini, walaupun saya sudah siapkan banyak ya. Teman-teman sekalian, kalau saya mengutip ini saja ya, kalau kekerasan hati itu memiliki pasal hukum, maka seluruh dunia itu akan menjadi penjaranya. Artinya apa? Tadi yang dikatakan Mas Wikan, bahwasannya banyak kekurangan, banyak kelebihan, belum nanti masalah hukum itu akan mengintai ya, seperti Mas Anies tadi katakan bahwa ya sangat urgent tentang regulasi kesehatan digital ini bagaimana ya. Nah, itu yang sebetulnya kita ini bersama-sama ya sama masyarakat, bahwa masyarakat nih mau loh berubah ya. Dokter juga mau berubah, tapi hukumnya yang agak lambat berubahnya, itu yang menjadi permasalahannya. Nah, baik, ini yang kita akan bicarakan ya. Nah, kita nggak sadar nih sebetulnya bahwa selama ini kita sudah bertelemedicine, ya kan? Coba kita lihat, dokter jaga on call, ditelepon, dibales chat jaga oleh dokter jaga, oleh PPDS, itu semua sama. Ya, pasien kadangkala dibagi. Saya sering membagi nomor A saya kepada pasien. Ya, kadangkala di era COVID ini saya udah seperti apa ya, yellow pages ya, menanyakan ini itu. Saya terkadang ngeri sekali, ya, karena saya orang yang belajar hukum, terkadang kita nggak terlalu berani untuk melakukan sesuatu pencatatan obat tentang apa yang kita obati dia kalau pasien itu tidak kita kenal betul. Bukan saya hanya untuk melihat dia mampu bayar saya apa tidak, bukan itu juga. Terkadang lebih kita nggak sadari dari teman dekat kita maupun saudara kita. Nah, itulah yang terjadi ya, terkadang seperti itu. Nah, bahkan tentang meminta obat, ini kita dengan enaknya aja memberikan antibiotik di dalam catatan WA, udah kita disangka dokter yang apa ya, rajin ya, rajin menabung masalah, tapi ya itu yang kita nggak inginkan ya teman-teman. Nah, sekarang dengan era COVID ini, saya kalau ditelepon sama pasien saya untuk ke rumah, apalagi dia batuk pilek dan ini, ya saya akan mikir komorbid saya di usia udah 50 lebih. Ya, dan teman-teman juga mungkin yang masih mengikuti ini, ya kita harus sudah ada perlakuan khusus ya. Ya, kalau ada dekat ke rumah sakit silakan ajalah dibawa ke rumah sakit ya, nanti ditangani di sana secara baik dan benar ya. Memeriksa kematian pun di rumah masih mikir juga ini sekarang kita. Memang semua ini kita harus protektif juga karena banyak, hampir di atas 250 teman dokter, belum lagi ditambah juga teman-teman nakes yang lain ya. Ini juga akan menjadi sesuatu yang harus kita proteksi.
ya ditanya keluarga ya. Nanti tadi Mas Anies juga udah menyebutkan kalau di Banten saya ada si jari emas ya. Itu juga menggunakan teknologi telemedicine ya, antara bidan, dokter yang mengawasi juga eh, dikelola oleh Pemda melalui Dinas Kesehatan. Ada Sisrut yang tadi disebutkan juga ya. Nah, kita udah melakukan telekonsultasi, teleradiologi bahkan ada ultrasonografi. Nah, cuman celakanya saya pernah mengamati itu semua pokoknya jepret foto identitas ada apa ada gitu loh di situ semua. Sehingga yang jadi masalah ini adalah menjadi konsumsi publik. Bagaimana itu menjadi masalahnya ketika HP, mungkin nanti Mas Andi saya nggak begitu mengerti ya tentang ini bisa dihacker, bisa kalau kita nggak sadar HP kita hilang. Nah, data kita di situ ada, belum dihapus grupnya itu banyak. Kalau saya masuk ke dalam satu mendirikan organisasi LSM, ya saya bilang LSM itu belum tentu jahat semua ya. Tapi kalau saya masuk mendirikan itu habis kita. Nah, itulah yang kita harus penuh kehati-hatian. Nah, ini ya mutunya itu gimana kalau yang kita tentunya nanti kita akan berbicara tentang mutu. Ya, mutu cybernya juga bagaimana tentang eh, istilahnya informasi yang dihasilkan dari kita bertelemedicine. Tadi dikatakan bahwa telemedicine itu yang Mas Wikan katakan, apakah ini ada pertanyaan tadi, apakah ini hanya untuk kasus yang pertama ini bisa dilakukan atau tidak, apakah ini hanya kasus kedua, itu tergantung keyakinan kembali lagi. Nah, nanti di belakang itu saya prolong bahwa ini telemedicine yang ada sekarang ini berdasarkan ikatannya hanya kepada Paskes. Ya, tadi ada pertanyaan juga kalau nggak salah saya baca ya dari Dr. Asmin di chat, apakah perlu SIP? Pasti sangat perlu. Nah, ini nanti bagi yang startup-startup nanti kita akan lihat bagaimana ininya, ya kan? Nah, ini banyak diprovokasi juga oleh perhimpunan ya, dari ID juga ada. Jadi kalau di sini bagaimana mutu telemedicine ini? Ya harus ada gabungan antara mutu pelayanan kesehatan dan dengan mutu cyber. Jadi informasi yang betul ya sekarang kita lihat rekam medis elektronik aja atur kalau saya mengatakan bahwa regulasinya ini yang belum mumpuni ya nanti Mas Anies mungkin kita sama-sama harus melihat itu dan harus jujur bahwa rekam medik elektronik pun masih belum saya dapatkan pengaturan yang betul-betul sangat jelas. Udah disebut di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran di Permenkes 205 2011 tentang penyelenggaraan praktek kedokteran, bahkan di Undang-Undang Kebidanan, di Undang-Undang Praktek Perawat juga sudah ada itu. Ya. Tapi hanya disebut. Tapi petunjuk teknisnya tentang PMK-nya itu belum detail mengatur bagaimana seharusnya. Nah, ini juga ya antara bahwa dari sisi pengguna ya ini di era Covid ini betul-betul disandingkan antara bagaimana kecepatan mobilitas dan kita di sini ini disabilitas berat juga bedridden kita. Kita mau periksa juga takut juga. Nah, kemarin saya ya sambil ini ya saya beritahu bahwa saya udah ditelepon dari luar daerah ya, nggak perlu saya sebutkan, bahwa ketika dokter umum melayani di IGD, ternyata juga dokter spesialisnya isoman. Nah, ini uh, di Perkonsil 74 2020 itu ada perluasan pertanggung DPJP. Apa itu boleh? Kalau perkonsilnya sudah mengatur, ya boleh, ya kan? Tetapi itu harus dipayungi juga dengan Permenkes sebetulnya. Ada
surat edaran yang nanti kita lihat sama-sama itu juga masih merupakan hak diskresi daripada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Apa itu cukup? Nah, itulah yang menjadi, kalau saya kan biasa meletakkan dasar itu agar nanti kalau saya menghayalnya ketika terjadi sengketa. Kalau semangatnya memang enak, ya, seperti yang di depan tadi yang disebutkan, ya hukum harus menjadi sesuatu yang harus lebih cepat. Tapi terkadang nggak lebih cepat juga ini, gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini banyak ya Paskes yang sudah ngembangin, dengan yang belum, punya uang apa enggak. Nah, ini tadi Mas Anies juga mengandalkan BPJS ini bagaimana masuk, itu ada pertanyaan di chat, nanti ini mohon ditanggapi bagaimana nanti kita akan bridging kepada BPJS, asuransi yang lain, apa betul, karena BPJS ini masih menuntut tentang pertemuan ini ya, kecuali memang ada beberapa itemnya yang dipunyai oleh BPJS juga. Nah, ini Presiden juga tadi sudah disebutkan oleh Mas Anies ya. Nah, fakta sosial, nah startup telemedicine digunakan, ini meningkat. Memang ini, tapi kepuasannya bagaimana? Ini yang harus kita cari. Nah, platformnya ya tentunya sudah ada yang ber-MOU ya, Paskes dan Perhimpunan tentang platform digital telemedis profesional komersil ya. Tapi lagi-lagi undang-undang hanya menyarankan terikat dengan Vaskes ya. Ya seperti kalau telemedicine itu kayak memfasilitasi seperti itu yang tadi diungkapkan oleh Mas Wikan ya. Jadi jangan sampai orang menjawab, mesin yang menjawab. Ketika ini nama kita yang kena. Nah, ini yang repot ya. Dokter yang ada di situ pun, misalnya dokter Wikan, dokter anak, kalau pertama kali nggak yakin, jangan lakukan itu. Tapi kalau sudah yakin, sudah ini, dan itulah kepercayaan yang dibuat trust oleh pasien dengan dokter itu, hubungannya itu yang harus tidak boleh putus ya. Nah, disrupsi juga akibat daripada platform ini besar ya, tapi nggak seperti juga e-commerce yang lain yang hanya menjual barang, ya kayak Gojek, jasa, terus ya yang penjual-penjual kayak macam Lazada dan yang lain-lainnya ya, itu kita tidak demikian, ya kan? Nah, ini keamanan cyber juga harus nih, Mas Anies, nanti sama-samalah kita ke Kominfo. Nah, ini juga yang sedang harus masih dikembangkan ya. Kalau pemerintah niatnya baik, tetapi harus juga bisa memayungi, itu yang paling penting. Tetapi kita jangan nunggu payung terus ya, bahwa dokter udah banyak yang meninggal juga, pasien juga udah takut. Akhirnya layanan itu tidak pernah mencukupi. Nah, seluruh ini juga ada yang direkomendasikan MKEK ya tentang telemedis. Ini 5 Mei 2020 ya. Tapi hampir semua platform itu belum juga ikut ya. Belum ada regulasi spesifik terhadap platform ya. Nah, ini yang harus menjadi tantangan kita yang tadi slide terakhir dari Mas Anies ya. Nah, ini perannya mungkin kita sudah tahu ya, nanti kita nggak usah baca satu-satu. Nah, kita akan berbicara tadi keterbatasannya ya, tapi dari sisi hukum ya. Ini memerlukan apa namanya, ketelitian dan keyakinan dalam menyimpulkan diagnosis. Nah, ini sangat terbatas sekali ya dibanding tatap muka. Terus juga tentang pengenalan apa namanya, kondisi gawat. Ya, ini juga ada kita gejala yang kegawatan ini juga kita kadang-kala tidak bisa menangkap sepenuhnya untuk telemedis ini. Ya, dibandingkan kita lihat sendiri, betul nggak? Nah, ini ada, kalau dari ini non efisien prinsipnya dengan patient safety. Yang berikutnya
ada ketidaksesuaian pemahaman, ya, penjabaran suatu keluhan, ada hoax, ada ya macam kepintaran pasien juga tidak bisa kita nilai dari sisi ketika kita melakukan offline ya. Nah itu ada yang tadi disebutkan oleh Mas Wikan keterbatasannya. Nah ini kerahasiaan data medis ini ya antara tatap muka dengan telemedis ya. Ini kalau ini kan akses eh, praktek tatap muka itu bisa diatasi nih akses yang keterbatasan ini. Kalau yang telemedis ini resiko akses pihak lain, pelayanan obat dan lain-lain itu mengandung resiko. Nah inilah yang merupakan tanggung jawab penyedia jasa untuk memastikan data yang dienkripsi. Ya, ini menjadi perdebatan ini. Memang belum selesai ini, terus akan dikembangkan. Ya. Lalu masalah praktek klinis telemedicine memang di pendidikan kedokteran Indonesia ini masih belum disertakan ya. Ini tentang keterampilan dasar, di mana praktik tatap muka itu ada, tapi khususnya ini pemeriksaan terhadap sistem monep, edukasi pasien secara daring juga belum. Mungkin kalau yang sekarang mungkin sudah kali ya, karena saya lihat generasi dokter sekarang ini generasi daring ya. Anak saya juga selalu pakai daring nih sekarang, kecuali memang sudah melakukan koas ya. Nah ini nggak bisa juga ya. Gitu. Telemedicine ini semuanya masih terbatas ya. Tanggung jawab. Nah ini bagi penyedia ini. Nah gimana ini tentang rahasia medik ini, ya kan? Nah kalau di sini tentang dokter juga menjaga kerahasiaan medis, mengikuti hukum dan aturan. Nah ini ada di American Medical Association ya, ada nih ya tentang telemedis ya, fatwa MKEK juga sudah ada. Lalu bagaimana ini komite medik ini organisasinya mengenai kredensial nanti, nilai etika kedokterannya, bagaimana juga meningkatkan mutu karena memang ini masih banyak keterbatasan. Nah, yang tadi ditanya oleh Dr. Aswin ini juga menjadi pertanyaan nih bagaimana ini melindungi sengketa medik ya, antisipasi ini kita dari sengketa medik, komplain pada proses pelayanan, ya, juga regulasi administratifnya. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, ada dokter umum yang menangani ini, ya pengacara mengerti, akhirnya kita digugat. Siapa yang melindungi ini? Nah, rekomendasi ya tentunya ini ya harus ada komite medik. Nah, ini udah sifatnya dari Komdik. Walaupun saya tahu di beberapa rumah sakit maupun sekarang ini kalau akan dikembangkan komite medik di FKTP juga harus ada sebetulnya. Merupakan independen, profesional, melakukan kredensial, etik dan disiplin, juga mengendalikan mutu dan juga mengaudit medik sesuai tata kelola klinik. Ini bagaimana gitu loh. Yang biasanya aja nggak jalan, bagaimana juga dengan telemedis. Mutu layanan ya, kerjasama pelatihan berkala bagi dokter, mawas diri pasien, peragaan ego saya tanda bahaya bagi pasien juga itu bagaimana. Ini yang belum selesai. Rekam medik. Nah, ini tadi udah ada pertanyaan juga tentang rekam mediknya bagaimana ya, apa milik startup atau bagaimana, dan itu yang harus diatur. Biasanya kan mohon maaf startup itu mempunyai proteksi tersendiri agar bisa tergantung nanti mungkin secara teknis atau secara administratif itu bisa dibicarakan. Rahasia medis, perjanjian tertulis, angkat sumpah, seluruhnya mulai dari komisaris sampai dengan pegawai teknis. Nah ini yang harus dicermati ya. Syarat dan ketentuan pengguna layanan dokter ini semua juga semua pihak juga terlibat. Nah ini untuk menghasilkan telemedis yang bermutu sesuai dengan regulasi. Lalu saya akan bicara dikit nih masalah etik dan regulasinya. Nah teman-teman bahwa prinsipnya itu adalah kebaikan. Yang tadi slide pertama saya, bahwa
marahi pasien yang tidak dapat datang berobat secara fisik. Karena dokter sama pasien ini udah sama-sama sakit ini, ya. Eh, Rumah sakit nanti terlalu kerumunannya banyak, nanti kena pasal juga ya. Padahal disitulah juga kita jangan lupakan bahwa kita itu terancam ya di situ ya. Tapi memang udah menjadi tugas buat kita sebagai tenaga medis ya, kita harus lakukan. Prinsip normal efisien juga harus diperhatikan, ya kan? Ya dia nggak mau membuat susah pasiennya. Jadi bedakan nanti keluhan gawat, ya. Ini gawat apa enggak? Gawat buat pasien tuh belum tentu gawat buat tenaga medis. Tetapi tidak gawat dengan untuk pasien belum tentu tidak gawat buat tenaga medis. Nah, inilah yang perlu keterampilan juga. Oh, nggak apa-apa, nggak taunya pas habis kasih obat, resepnya belum nyampe, dia udah meninggal. Nah, ini yang harus dilakukan juga evaluasi. Ya, bagaimana tata laksana, monitoring gejala, efek samping obat, ya. Nah, bagaimana kecepatan penyimpulan diagnosis. Nah, di Kodeki pasal 7, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Apakah telemedis itu tanpa kita melihat langsung itu merupakan digolongkan telah memeriksa sendiri kebenaran bagi dokter. Ini yang harus juga nanti dipertanyakan. Mungkin dengan kecanggihan. Saya pernah melihat ada rekam jantung, pasien di negara-negara maju itu udah menjadi kayak semacam sekarang itu SPO2 mengukur itu karena harga 500 ribuan. Kalau di rekam jantung itu saya nggak tahu yang bisa langsung pakai itu belum masuk ya ke sini. Nanti mungkin ke depan bisa lah. Nanti caranya bagaimana. Dalam memberikan surat keterangan medis atau ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter itu wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter. Artinya apa? Bahwa itu akan menjadi sesuatu yang menjadi keyakinan dari dokter. Kalau nggak yakin jangan lakukan itu. Cara tadi yang pasien pertama atau enggak dok ya, kalau enggak ya jangan gitu loh. Karena ini memang kita dasarkan pada vaskes ya. Tadi dokter kan pasti memeriksa pasiennya secara telemed pasti yang sudah diyakini benar ya. Gitu. Nah, supervisinya bagaimana nih antar dokter? Konsulannya ya. Nah, ini yang pasal 14 Kodeki. Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan keilmuan dan keterampilannya hanya untuk kepentingan pasien. Yang ketika ia tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan atau persetujuan pasien atau keluarga, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Nah, ini juga harus diperhatikan di dalam langkah telemed ini, ya. Nah, fatwa ini tentunya ada sisi negatif dan positifnya dari fatwa MKEK Pusat ya, Majelis Kode Etik Kedokteran PBID. Nah, ini ada keterbatasan diagnosis, pemeriksaan fisik juga kurang ya. Tapi positifnya ada pasien-pasien, pembatasan sosial, dan pencegahan penularan itu. Maka rekomendasinya aspek hukumnya gimana, etika komunikasinya bagaimana, etika profesi kedokterannya yang harus kita bangun dan kembangkan. Ya, ini fatwa yang juga menghargai Komite Medik dan Tata Kelola Organisasi. Nah, penyediaannya harus nih membentuk komdiknya gimana, ya kan? Kalau yang terlepas daripada Paskes. Nah, kalau dengan Paskes ya tetap mengikuti Paskes. Tata organisasinya itu bagaimana? Ini tadi sudah disebutkan ya di belakang tadi. Nah, regulasi ini sedikit. Ini banyak ya, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Ada IT, ada praktek kedokteran, terbuka informasi publik, dan ini hafal semua
hal-hal yang ini yang harus kita lihat melakukan ketika kita menyelenggarakan platform atau kita juga menggunakan platform, ya dikit-dikit kita baca deh ya. Nah, ini praktek kedokteran, ya ini bagaimana ini menceritakan yang saya tuliskan di sini ini, ya tadi ya, Dokter Aswin, setiap dokter ingin melakukan praktek kedokteran wajib memiliki SIP. Di platform ini juga harus diketahui, makanya tidak boleh lepas daripada Paskes. Ini juga sama ya, setiap dokter melakukan praktek kedokteran, nah wajib membuat rekam medis ya, menyimpan rahasia, ya kan? Nah, dan dia juga berhak memperoleh perlindungan hukum. Yang lainnya bisa dibaca ya nanti. Nah, ini pelaksanaan praktek kedokteran ini sama ya. Ini harus diperhatikan juga hubungan dokter pasien ini yang paling penting. Nah, ini yang disesuaikan dengan Permenkes 205 2011 ini yang ada ya. Nanti kita lihat di belakang ada. Nah, ini di IT juga informasi elektronik. Dia merupakan dokumen elektronik, dianggap sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, ini juga ada hak pribadi yang harus dihormati ya, ada privasinya juga. Nah, ya, jadi ini nanti bisa dibaca sendiri ya, pada intinya itu. Nah, ini syarat minimumnya dapat menampilkan kembali informasi, karena ini untuk audit nanti. Atau nanti misalnya ketika kita menghadapi tuntutan. Ya. Nah, tentunya tujuannya melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Nah, ini nanti bisa kita tarik datanya untuk, kalau saya pasti melakukan, misalnya kita beracara di pengadilan, ya kan? Nah, yang lain-lainnya mungkin ini sudah pasal yang penting yang saya tunjukkan itu. Nah, ini tentang keterbukaan informasi publik juga sama nih, bahwa pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Nah, ini yang harus kita lindungi, ya kan? Nah, ketika ini kan riwayat, kondisi perawatan, pengelolaan kesehatan, dan siswa seseorang, ini kita kondisikan, ada orang yang tidak senang. Nah, ketika datanya itu dicolong atau kita membetulkan HP, akhirnya datanya itu tersebar kemana-mana. Nah, ini tentang... Mengingatkan 2 menit lagi, Dok. Iya, ya. Saya cepat aja. Ini juga ada rekam medis ya. Ini IT juga tentang, ya boleh dibilang ini kita harus memperhatikan ini. Dan sistem informasi rekam medik ini yang belum disertifikasi demi tanda tangan itu memiliki kelemahan dari aspek hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, ini saya sedikit aja tadi Mas Anies sudah menyinggung tentang Paskes ya, antar Paskes. Ini juga surat edarannya ini ada yang disinggung tadi 303/2020. Nah, ini juga sudah diuraikan, ini hanya masa berlaku di COVID-19 nih, nggak tahu berakhirnya kapan, terus saja. Ini merupakan diskresi ya, walaupun merupakan surat edaran. Nah, tetapi nanti ini mungkin harusnya diperkuat lagi ya. Ini juga per Konsil 74 kewenangan tambahan bagi misalnya kalau nggak ada dokter paru ya harusnya dokter penyakit dalam, itu sama-sama. Ya bahkan dokter umum pun bisa, cuman harus ada persyaratannya. Nah, ini hanya berlaku di masa pandemi. Dia sebagai DPJP ya, dokter penanggung jawab. Nah, ini Perkonsil ya harus tadi udah terjawab ya, harus ada SIP, dan ini juga sudah diungkapkan tadi ya. Nah, ini kalau ada kasus yang case-nya emergensi ya nggak boleh, harus langsung ke hospital ya. Ini juga ya ada harus mengisi general consent dulu, mungkin udah dibacain. Nah, tekniknya mungkin nanti startup yang harus memenuhi ini ya. Dokternya juga harus diajarkan. Tadi kan sudah diterangkan oleh Mas Wikan, ini harus STR dan SIP itu jelas ya.
Nah, ini lakukanlah ini ya tetap ya. Nah, ini bisa kita baca sendiri dan saya paling senang di sininya nih mendapat imbalan ya. Nah, jangan lakukan ini ya. Walaupun yang paling penting ini jangan memberikan surat keterangan sehat. Ini bunyi dari Perkonsil 74 ya. Nah, kesimpulannya ya ini sebentar ya, saya minta tambahan waktu 2 menit lagi. Tanggung jawab penyelenggara platform ini bagaimana nilai etika kedokterannya untuk meningkatkan mutu. Rahasia medisnya juga bagaimana Anda melindungi perlindungan sengketa medik nanti yang terjadi ya. Nah, ini komite medik ya harus ini melihat jangan mentang-mentang nanti STR-nya habis ya, tapi ini kan ada masa relaksasi. Tapi itu pun harus dibicarakan lebih lanjut ya. Ini saya masih di Banten, saya akan mempelajari terus ya supaya ini lebih aman ini. Nanti Mas Wikan mungkin di Jogja juga kita sama-sama ya. Perintah Menteri itu melalui SE bukan kita tolak, tetapi bagaimana ada kesepakatan. Karena nanti terkait dengan tuntutan hukum, kedua selisih bayar dengan BPJS atau dengan kementerian itu yang harus juga dilakukan. Nah, ini audit medik berkala juga harus nih ya dilihat ya. Nah, ini himbauan bagi dokter ini menyadari keterbatasannya, kompetensinya tadi juga udah diungkapkan oleh Mas Wikan dengan Mas Anies, bahwa kita harus belajar terus ya, menjadi lebih tanggap. Nah, ini harus perhatikan ini ya, tersegel, tidak bocor, walaupun kurirnya itu orang lain, diterima langsung oleh pasien ini ketika kita melakukan obat-obat, kecuali tadi yang narkotik dan psikotropik itu sudah nggak boleh ya. Nah, ini saya mau lihat kan bahwa hukum ada kura-kura, ada ibu-ibu tua ya yang memang jalannya lambat, tapi hukum jauh lebih lambat. Hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat ini, kata Van Kan ya. Nah, ini pada kesimpulannya prinsip tata kelola klinis dan evaluasi sebagaimana protokol layanan kesehatan tatap muka itu dilakukan. Nah, ini kita harus lakukan ini. Ya, ini butuh ya kerjasama. Nggak mungkin berdiri sendiri antara pemerintah, ID, itu khususnya MKK ID, nah dan juga provider telemedis. Itu saja. Terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti slide-nya akan saya bagikan ya. Thank you. Saya kembalikan ke Dr. Aldi. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Hadi atas materinya, menarik sekali. Jadi beberapa poin yang bisa kita ambil tadi bahwa dalam layanan telemedicine, apalagi tuntutan karena COVID-19 sekarang juga tidak boleh mengabaikan mutu pelayanan kesehatan, sehingga itu harus ditunjang dengan mutu siber untuk menutupi kelemahan tersebut. Kemudian tentu saja telemedicine banyak keterbatasan dan masih banyak bolongnya, sehingga ini bisa dapat merugikan baik pasien maupun juga penyedia layanan kesehatan seperti dokter gigi dan juga fasilitas kesehatan. Nah, ini merupakan tantangan bagi startup, pihak swasta dan juga pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir juga poin penting menurut saya bahwa harus layanan telemedis juga harus terkait dengan fasilitas kesehatan, karena memang seluruh layanan kesehatan di Indonesia juga memang berbasiskan dengan fasilitas kesehatan, sehingga dengan adanya layanan siber ini harus mengikuti persyaratan tersebut.